Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa-siswi SMA Negeri 8 Yogyakarta, kelas 10 tahun ajaran 2020-2021. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Selamat Nugroho Dwi Joti Sastro. Yang pada masa MPLS kemarin, Anda pernah bertemu dengan saya dalam tata kelola budaya Ngayuk Yogyakarta, dan pada kesempatan pagi hari ini bertemu dengan saya dalam rangkaian kegiatan Delayota Karakter and Creativity Building. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang keterampilan berbahasa Jawa. Baik, para siswa yang berbahagia, meskipun pada kesempatan ini saya menyampaikan materi keterampilan berbahasa Jawa, tapi perkenankan saya menggunakan bahasa campuran. Artinya nanti saya dalam menyampaikan ini akan ada yang menggunakan bahasa Indonesia, ada juga yang menggunakan bahasa Jawa. Kenapa? Karena saya sadar bahwa teman-teman siswa-siswi SMA Negeri 8 Yogyakarta kelas 10 tahun ajaran 2020-2021 ini adalah generasi Jawa yang sekarang sudah tidak terlalu akrab dengan bahasa Jawa itu sendiri. Maka untuk lebih memudahkan di dalam teman-teman para siswa SMA Negeri 8 Yogyakarta menerima materi saya, maka saya menggunakan dua bahasa atau mungkin nanti akan bisa lebih. Teman-teman, saya akan mengatakan atau mengaturkan terlebih dahulu tentang micoro. Apa itu micoro? Di dalam bahasa Indonesia kita mengenal berbicara. Nah, micoro atau berbicara adalah mengeluarkan suara dari mulut dengan kata-kata yang mengandung makna dan dapat diterima oleh siapapun yang mendengarkan kata-kata tersebut. Dalam bahasa Jawa dikatakan, micoro inggih sami kalian gineman. Inggih menika ngedalaken swanten saking tutuk kanthi tetembungan ingkang ngemu suraos lan saged katampi utawi dipun mangertosi dening tiyang sanes utawi tiyang ingkang mirengaken. Menawi kula ngedalaken swanten, kalau saya mengeluarkan suara dan suara itu tidak bisa dimaknai oleh orang lain atau orang lain tidak tahu maksud, maka itu bisa dikatakan bukan micoro. Baiklah, micoro atau guneman atau berbicara bisa dibagi-bagi atau dikelompok-kelompokkan sesuai dengan satu tujuannya atau ancas dalam bahasa Jawa. Yang kedua, kawontenan atau situasi. Yang ketiga, bagaimana cara menyampaikannya atau anggenipun mahyaaken. Yang keempat, gunggung ingkang mirengaken, jumlah audiensnya. Yang kelima, lelampahan ingkang mirunggan atau sebuah kejadian khusus. Teman-teman, di dalam kita berbicara tentu saja kita berharap bahwa apa yang kita bicarakan ini berhasil. Apa yang dimaksudkan dengan berhasil dalam berbicara? Ketika kita berbicara, maka orang lain akan mau memperhatikan apa yang kita bicarakan. Kemudian orang lain paham dengan apa yang kita bicarakan. Itulah bisa disebut keberhasilan di dalam berbicara. Maka untuk mencapai hal itu kita perlu paraga ingkang micoro kedah ngatosaken. Kita yang berbicara harus memperhatikan
1. Wosing pirembakan. Inti dari apa yang kita sampaikan. 2. Coro anggenipun mahyakaken atau metode yang akan kita gunakan. Basa ingkang kaginakaken, bahasa yang kita gunakan. Ancas utawi tujuanipun micara. Tujuan kita di dalam berbicara. Kemudian sarananya atau sarananipun lan kados pundi anggenipun badhe sesambetan kalian ingkang mirengaken. Dan bagaimana caranya untuk lebih komunikatif dengan audiensnya. Para siswa yang berbahagia, di dalam kita berbicara maka kita harus tahu basa ingkang kaginakaken atau bahasa yang digunakan. Karena bahasa itu merupakan hal yang baku di dalam kita berbicara. Dan itu semuanya oleh orang Jawa tidak bisa lepas dengan apa yang disebut dengan patrap lan pasemon. Basa ingkang kaginakaken. Sambet kalian pamilih tembung lan anggenipun milih tembung kedah trep kalian unggah-ungguhipun. Apa maksudnya? Bahasa yang kita gunakan harus ada hubungannya dengan pemilihan kata atau diksi. Dan di dalam memilih kata ini pun kita harus juga memperhatikan tepat atau tidaknya dengan unggah-ungguh. Apa itu unggah-ungguh basa? Di dalam kamus Bau Sastra Jawa dikatakan bahwa unggah-ungguh adalah tata prangataning basa miturut lenggahing tata krama utawa undha-usuking basa. Artinya itu adalah tingkatan di dalam kita berbahasa. Undha-usuk basa dalam bahasa Jawa itu pada masa era sekarang hanya ada 2 macam, yaitu basa ragam ngoko dan ragam krama. Di dalam ragam ngoko kita bagi menjadi 2, ngoko lugu dan ngoko alus. Demikian juga di dalam ragam krama ada krama lugu dan krama alus. Masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Mempunyai fungsi, mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Basa ngoko lugu. Pasti orang yang berbicara dengan basa ngoko lugu ini adalah orang yang sudah sama-sama akrab. Yang sama umurnya. Atau dari orang tua kepada orang yang lebih muda. Atau dari seorang bapak kepada anaknya. Dari seorang kakek kepada cucunya. Dari guru kepada muridnya. Basa ngoko lugu digunakan untuk itu. Dan ada lagi, basa ngoko lugu juga digunakan untuk ngudharasa. Apa itu ngudharasa? Ngudharasa adalah berbicara pada dirinya sendiri atau bergumam. Nah, ngoko lugu mempunyai ciri semua kata-kata yang digunakan adalah tembung ngoko. Semua kata-kata yang digunakan adalah tembung ngoko. Contoh yang paling gampang, antara teman dengan teman berbicara, saling menanyakan, "Sron, apa kowe mau wis madang?" Ini contoh ngoko lugu. Dan yang dijawab, yang ditanya pun cukup menjawab dengan, "Aku wis." Lah kowe mau ya wis madang to bareng aku, kok dadak takon. Para siswa yang berbahagia, ini contoh ngoko lugu. Berbeda dengan ngoko halus. Ngoko halus
digunakan oleh seseorang kepada orang lain yang hubungannya itu masih ada saling menghormati. Tentu saja yang berbicara itu menghormati kepada orang yang diajak bicara. Dan mempunyai ciri-ciri bahwa di dalam basa ngoko alus ini ada beberapa kata yang diambilkan dari tembung kromo. Berbeda dengan ngoko lugu tadi, ngoko lugu diambil semua kata-katanya tembung ngoko, tetapi di dalam ngoko alus semua kata-kata yang ada yang digunakan ada tembung ngoko dan ada tembung kromo. Contoh, Mas, panjenengan mau wis dahar apa durung? Di situ semua tembung ngoko kecuali kata dahar. Kata dahar yang artinya makan itu termasuk tembung kromo. Sementara itu yang lainnya tembung ngoko. Apa kowe, apa panjenengan mau? Panjenengan kata ganti orang kedua. Kenapa bukan kowe? Karena di dalam ngoko alus kata ganti orang kedua itu diubah untuk lebih menghormat kepada yang diajak bicara. Berarti bisa kita simpulkan di dalam basa ngoko alus kata apa yang harus diganti dengan tembung kromo, yaitu yang pertama adalah kata ganti orang kedua atau orang ketiga yang wajib kita hormati. Kata kowe misalnya berubah menjadi panjenengan. Kata dheweke berubah menjadi panjenengane. Kemudian kata kerja yang dilakukan oleh orang kedua atau orang ketiga yang wajib kita hormati. Misalnya kata dahar bukan menggunakan kata mangan. Kata sare tidak menggunakan kata tidur. Kemudian kata yang menunjukkan benda yang dimiliki oleh orang kedua atau orang ketiga. Contohnya, ketika kita menyebut rambutnya nenek, itu pas harus menggunakan rikmane simbah, bukan rambute simbah. Baik, para siswa yang berbahagia, kita sudah sampai pada ngoko alus. Untuk selanjutnya kromo. Bahasa Jawa ragam kromo itu ada dua macam, seperti yang saya sampaikan tadi, ada kromo lugu dan kromo alus. Dan ini perbedaannya hanya pada penggunaan saja. Artinya penerapannya, basa kromo lugu itu biasa digunakan untuk mengatakan atau membicarakan diri kita sendiri, sedangkan kromo alus itu untuk berbicara dan membicarakan orang-orang yang kita hormati. Tidak mungkin ketika kita berbicara atau membicarakan diri kita sendiri dengan kromo alus. Contohnya, nun sewu, samangke kula badhe kundur lan badhe dahar. Ini basa kromo alus, tetapi tidak tepat karena tembung kromo yang digunakan itu kromo inggil. Sementara kromo inggil itu hanya untuk orang yang kita hormati. Sementara diri kita tidak perlu kita hormati dengan kata atau diunggulkan diri kita sendiri. Di sini apa yang dapat kita tarik sebagai nilai pendidikan untuk kita semua, yaitu orang Jawa mengajarkan bahwa kita haruslah menghormati orang lain dan diri kita itu tidaklah perlu kita minta untuk dihormati oleh orang lain. Prinsipnya, ketika kita menghormati orang lain, maka orang lain pun pasti akan menghormati kita semua. Ada yang mengatakan
merendahlah serendah-rendahnya sehingga orang lain tidak bisa merendahkan kalian lagi. Maka bagi orang Jawa pasti akan selalu berusaha dirinya menjadi rendah hati, bukan rendah diri. Rendah hati artinya tidak sombong. Baik, semua kalimat yang menggunakan bahasa kromo, baik itu kromo lugu maupun kromo alus, ternyata mempunyai fungsi dan tujuan yang berbeda-beda. Agar mati mas. Mati mana? Enggak. Yes. Oke. Para siswa yang berbahagia, ketika kita sudah mengetahui bahasa Jawa, Ngoko, dan Kromo, maka bagaimana kita bisa berbicara itu sesuai dengan tata keramanya, sesuai dengan unggah-ungguhnya. Maka kita harus memperhatikan yang pertama, sinten ingkang gineman, siapa yang berbicara. Kita harus sadar, saya ini siapa, fungsi saya apa, kedudukan saya apa, siapa yang berbicara. Yang kedua adalah siapa yang diajak berbicara. Sinten ingkang tumanggap wawan ginem. Kita harus tahu siapa yang kita ajak bicara. Kita harus bisa membedakan orang tua, orang berkedudukan, atau adik kita, atau anak kita. Ini membedakan nanti ragam bahasa yang kita gunakan. Berikutnya, sinten utawi menopo ingkang dipun ginem. Siapa atau apa yang kita bicarakan. Ketika kita membicarakan adik kita dengan membicarakan pejabat atasan kita, maka akan berbeda. Ketika kita membicarakan adik kita atau orang yang lebih muda daripada kita, aku mau ketemu karo si Pogi. Bocah mau numpak pit motor. Tetapi ketika saya mengatakan ini dengan subjek yang berbeda, maka tidaklah tepat. Contohnya seperti ini. Aku mau ketemu karo Pak Lurah. Bocahe numpak pit motor. Maka di situ ada diksi yang tidak tepat, yaitu kata bocah. Karena tidak mungkin saya dengan Pak Lurah mengatakan bocah. Baik, ini membuktikan bahwa di dalam kita berbicara dengan bahasa Jawa itu harus tahu siapa atau apa yang kita bicarakan. Berikutnya, bagaimana keadaannya? Bagaimana situasinya? Maka kita harus mengetahui wekdal, papan, lan kawontenan. Kita harus bisa membedakan ketika kita berbicara di dalam rumah, berbicara di dalam tempat ibadah, berbicara di jalanan, berbicara di hutan, berbicara di sawah. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Untuk selanjutnya, agar pembicaraan kita itu lebih berhasil lagi, maka kita harus memperhatikan bagaimana pangolain patrap lan pasemon. Bagaimana kita akan mengolah apa yang ada dalam diri kita agar apa yang kita bicarakan bisa diperhatikan oleh orang lain, bisa dipahami oleh orang lain. Yang pertama itu adalah wicoro. Apa itu wicoro? Wicoro adalah bagaimana kita bisa membedakan fonim
yang kita keluarkan. Bagaimana kita bisa memperjelas kata-kata yang kita keluarkan. Setiap kalimat yang kita keluarkan harus jelas. Setiap fonimnya harus jelas. Jangan sampai nanti ada kata-kata yang tidak jelas atau kata-kata yang hampir sama dengan kata lain, tapi kita tidak bisa membedakannya. Maka wicara di sini harus, kalau orang Jawa mengatakan gamblang lang gandang. Tidak ada suara yang gendeng atau di dalam kita berbicara dengan groyok. Misalnya, kita tidak bisa berbicara dengan gandang tapi bindeng. Yang mana nah ini bindeng. Maka ini mengganggu. Bagaimana proses orang lain mendengarkan kalimat-kalimat Anda jika suara Anda bindeng. Kecuali ini memang sudah kehendak ilahi atau cacat alami. Nah, di dalam wicara ini saya banyak menemukan kasus pada generasi sekarang, generasi Anda. Banyak teman-teman yang sekarang kehilangan aksara to, kehilangan aksara do. Apa sebabnya? Karena anak-anak sekarang ini sudah tidak akrab lagi, sudah tidak kenal dengan aksaranya sendiri. Lare Jawi sampun kathah ingkang boten tepang kalian aksaranipun. Kenalnya dengan aksara Latin, dengan aksara Romawi. Bahkan sekarang ini banyak anak-anak yang kemudian banyak yang tahu tentang aksara Korea misalnya. Tetapi dengan aksaranya sendiri banyak yang tidak akrab, bahkan tidak kenal. Yang kedua, lare Jawi sampun boten mangertos tata panyeratan Latin kangge basa Jawi. Ini lebih parah lagi. Tata penulisan aksara Latin untuk bahasa Jawa itu sebenarnya ada perbedaannya antara tata tulis Latin untuk bahasa Indonesia dan tata tulis Latin untuk bahasa Jawa. Banyak kasus yang bisa kita temukan. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita lihat dulu aksara Jawa yang sampai sekarang ini banyak orang hanya mengenal aksara Jawa itu berjumlah 20. Ho, no, co, ro, ko. Do, to, so, wolo. Podo, joyonyo, mogo, botongo. Sementara perlu para siswa ketahui bahwa mulai tahun 2009 banyak teman-teman para ahli tulisan Jawa sudah mengusulkan ke konsorsium Unicode dunia bahwa aksara Jawa agar terdaftar di sana. Dan alhamdulillah aksara Jawa sekarang sudah diakui oleh dunia dan masuk di dalam Unicode. Jika para siswa mempunyai laptop dengan OS Windows 10 minimal Windows 10, Anda sudah bisa untuk menulis aksara Jawa secara otomatis karena sudah ada dari bawaan Windows. Nah, di dalam Unicode itu ternyata banyak sekali karakter-karakter aksara Jawa yang hilang, yang tidak dikenalkan lagi dengan generasi sekarang. Bahkan di dalam Unicode kita ternyata mengenal 80 lebih karakter aksara Jawa yang sebenarnya
itu dulu ada dan sekarang sudah tidak ada, entah apa sebabnya. Baik, seperti yang saya katakan tadi, bagaimana kita bisa membedakan fonem? Karena banyak sekarang generasi muda sekarang membedakan do dan do saja tidak bisa. Contoh, ada kata wedi. Berbeda dengan wedi. Karena wedi berarti takut, sementara wedi artinya pasif. Yang itu terdapat ketika kita tulis perbedaannya pada do, di, dan do, di, dhi. Jika itu ditulis dalam aksara Jawa pasti sangat terlihat perbedaannya. Kemudian dalan. Dalan. Dalang. Sama-sama da berbunyi DA dan DHA. Da. Ketika kita mengucapkan da yang ditulis dalam huruf Latin DA, maka ujung lidah kita menyentuh pada gigi depan. Tetapi ketika kita mengucapkan da, maka ujung lidah kita menyentuh pada langit-langit. Dalang, bukan dalang. Dalan, bukan dalan. Ada kata lagi, dados. Banyak orang mengatakan dados. Generasi-generasi sekarang ini berbeda. Dadu, jelas dadu. DHA-DHU, dadu. Kanti. Nah, ini penyakit yang kedua. Tidak bisa membedakan to dan to. Kanti itu pakai TI. Kanti berbeda. THI. Kanti, kanti. Tutuk dengan tutuk. Jelas berbeda. Tutuk adalah mulut, tutuk adalah pukul. Pati dan pati. Nah, oke, teman-teman. Tahu perbedaannya ya? Bagaimana kita membedakan fonem T, T, D, D. Ini nanti akan berguna bagi Anda semua ketika Anda berucap dalam bahasa Jawa. Apalagi ketika kita membaca nanti. Anda ditugasi untuk membaca sebuah teks berbahasa Jawa. Maka tulisan SATA, soto dibacanya, kemudian SOTO dibaca soto. Nah, kebalikannya, teman-teman yang menulis bahasa Jawa dengan huruf Latin itu banyak yang salah. Ketika menulis soto, menulisnya soto. Ketika menulis opo, menulisnya opo. Ketika menulis wis, menulisnya wes, WES. Sementara itu salah. Dan itu tidak pernah kita sadari. Contoh lagi, coro. Banyak teman-teman menulis coro di dalam bahasa Jawa, menulisnya dengan huruf Latin, menulisnya coro. Misalnya, loro, juga menulisnya loro. Bagaimana nanti ketika kita menulis, kemudian yang membaca itu tidak memperhatikan konteksnya. Bojoku saiki loro. Sementara yang dimaksudkan, bojoku saiki loro. Istri saya sekarang sedang sakit, tetapi ketika Anda menulisnya sakitnya loro, menulisnya dengan LORO, maka menjadi istri saya sekarang 2. Nah, kacau kan? Oke. Kata yang lain. Misalnya kita menemukan kata peti. Jelas di situ akhir dari kata itu i, peti. Bunyinya pun i. Tetapi ketika i bertemu dengan huruf mati, maka berbunyi e, pete. Ngumpul. Ini masih menggunakan u. Tetapi kalau menggunakan o, nanti akan berubah menjadi ngompol. Oke. Yang berikutnya, di dalam kita berbicara juga kita harus memperhatikan apa yang dimaksudkan dengan wiromo.
Saya artikan, wiromo dalam bahasa Jawa adalah membat mentuling swanten soro lirihipun swanten lan rikat utawi rindhikipun pangucap rikalanipun micara. Intonasi di dalam kita menyuarakan kalimat-kalimat kita, keras dan lembutnya suara kita, cepat atau lambatnya tempo di dalam kita berbicara, ini adalah wiromo. Yang berikutnya, wirogo. Di dalam bahasa Jawa saya katakan adalah ebaing sariro wiwit saking pucuking retmo dumugi pucuking kenaka. Gerakan dari anggota tubuh kita, dari rambut hingga pucuk kuku, ujung kuku kaki maksudnya. Jadi semuanya harus kita perhatikan. Dan ini harus kita cocokkan dengan isi dari apa yang kita bicarakan. Kajubuhaken kalian wosing pangandikan. Kenapa? Awit basa Jawi tansah sambet antawisipun tetembungan lan patrap ingkang katindakaken. Contoh, ketika ada orang yang bertanya, "Nuwun sewu Mas, kula kepengin nyuwun pirsa dhateng panjenengan, menawi ruang perpustakaan menika sisih pundi?" Maka ketika kita menjawab dan menunjukkan ruang perpustakaan, "Inggih Bapak, sisih mriko." Yang kita gunakan apa? Ibu jari, bukan telunjuk. Ya. Kemudian ada contoh lagi. Ketika kita mempersilahkan tamu kita makan, monggo pun dahar. Ini bagi orang Jawa. Kalau ada orang Jawa kok monggo pun dahar dengan mendongakkan dagunya, berarti itu orang Jawa yang bisa dikatakan tidak Jawani lagi. Maka saya katakan di dalam bahasa Jawa antara patrap atau sikap itu selalu berhubungan dengan kalimat-kalimat yang kita keluarkan dari mulut kita. Kemudian wiroso. Wiroso adalah pasemon ing pasuryan kedah kajumbuh kalian isinipun ingkang kawedharaken. Ekspresi wajah harus cocok. Ekspresi wajah kita harus sesuai dengan isi yang kita katakan, dengan isi yang kita bicarakan. Apakah itu sedih? Apakah itu semangat? Apakah itu marah? Apakah itu kecewa? Dan yang lain. Maka ini harus kita perhatikan betul. Isi yang kita sampaikan itu mau marah, mau sedih, atau kita mau gembira. Nah, oke, para siswa. Itu tadi adalah modal dasar kita di dalam berbicara. Agar berbicara kita itu mudah dipahami oleh orang lain. Sekarang, setelah kita mempunyai keterampilan berbicara seperti itu tadi, keterampilan micoro yang sudah saya sampaikan tadi, gunanya untuk apa? Gunanya dinggo apa? Yang pertama, itu bisa kita gunakan untuk sesorah. Anda tahu sesorah? Pidato. Kita gunakan sebagai panoto coro atau pembawa acara atau master of ceremony, MC. Kita gunakan di dalam dunia kesastraan misalnya, membaca puisi, moco geguritan. Kita gunakan di dalam diskusi, pirembagan, pacelaton. Banyak sekali gunanya. Dan setelah kita tahu nanti dasar-dasar tadi yang sudah saya sampaikan tadi, pasti di dalam kita menyampaikan gagasan kita, pikiran kita akan lebih mudah dan diterima oleh pendengar atau audiensnya. Baik, teman-teman, kita sampai pada sesorah.
Apa itu sesorah? Ngandharaken gagasan utawi penggalian kanthi tetembungan ingkang dipun ucapaken dhateng tiyang kathah ingkang sampun katemtokaken wekdal tema lan papanipun. Berbicara di hadapan orang banyak, berbicara di depan banyak orang yang sudah ditentukan oleh acaranya, ditentukan pada waktunya, ditentukan pada temanya, dan semua yang kita bicarakan harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kalau kita berbicara di depan orang banyak dan kita tidak ada temanya, tidak ada waktu yang sudah ditentukan, acaranya tidak jelas, kita berbicara di tengah jalan misalnya, itu namanya orang gila. Baik, para siswa, di dalam kebudayaan Jawa, orang yang sesorah ini sering kita sebut dengan pamedar sabdo. Jadi ketika nanti ada yang menyebut ini pamedar sabdo ini siapa? Berarti yang sesorah siapa? Seperti yang kita ketahui di dalam ilmu pidato, metode yang bisa digunakan ada beberapa macam. Yang pertama adalah metode membaca naskah, metode hafalan, metode impromptu, dan metode ekstemporan. Tinggal nanti bagaimana Anda memilih, dan ini disesuaikan dengan tuntutan yang harus dilakukan, acaranya, kemudian tempatnya, kemudian siapa audiensnya. Apakah Anda akan menggunakan naskah, hanya membaca naskah, apakah hafalan, apakah impromptu, apakah ekstemporan. Membaca naskah biasanya dilakukan oleh para pejabat-pejabat tinggi, Bapak Presiden misalnya. Di dalam berpidatonya menggunakan metode membaca naskah. Kenapa? Karena naskah itu sendiri nanti bisa menjadi dokumentasi untuk pidatonya. Oh, yang disampaikan adalah ini. Dan tidak mungkin ada kesalahan. Semua sudah tertata di situ. Metode hafalan. Metode hafalan ini biasanya digunakan oleh teman-teman yang baru saja belajar di dalam berpidato. Mereka harus membuat naskah terlebih dahulu atau dibuatkan oleh orang lain naskahnya, kemudian naskah itu dihafalkan. Setelah hafal kemudian baru dia tampil di depan. Biasanya ini digunakan oleh teman-teman kita, teman-teman para siswa SMA, SMP di dalam mengikuti lomba pidato. Biasanya menggunakan metode ini. Kemudian metode impromptu. Metode impromptu ini metode yang digunakan oleh seseorang tanpa ada persiapan terlebih dahulu. Metode ini biasa digunakan oleh orang-orang yang sudah profesional, orang-orang yang sudah sering berpidato, terbiasa berpidato. Maka dia tidak perlu persiapan khusus. Karena dia sudah terlalu sering sehingga ketika diminta untuk berpidato selalu siap. Metode yang keempat adalah metode ekstemporan. Di dalam metode ini seseorang yang berpidato tidak perlu menghafal, tidak perlu menulis, tetapi hanya menulis sedikit saja, yaitu menulis hal-hal yang penting atau pokok-pokok pikirannya saja. Kemudian nanti dibaca untuk mengingat agar di dalam menyampaikan pidatonya itu bisa runtut dan tidak ada kesalahan. Metode ini sepertinya lebih tepat digunakan oleh teman-teman di dalam berpidato yang tidak perlu menghafalkan naskah, tidak perlu membaca naskah. Tetapi ini menuntut kepada semua yang akan menggunakan metode ini sudah kaya dengan perbendaharaan kata. Baik para siswa yang berbahagia, setelah kita tahu bagaimana fungsi dari keterampilan bicara atau keterampilan berbicara, yang salah satunya adalah untuk sesorah, yang kedua sekarang adalah digunakan untuk panoto coro atau pembawa acara.
Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa panoto coro bisa disebut juga pembawa acara, ada yang menyebutnya sebagai master of ceremony atau MC, yang di situ mempunyai tugas apa. Nah, panoto coro itu bisa diartikan sebagai tiang ingkang kadhapu utawi pinanggenah meranoto saha nglantaraken lampahing satunggalipun acara supados runtut lan rancang. Maka tugas sebagai pembawa acara di sini adalah merancang acara itu, kemudian membawakan acara itu sehingga acara itu berjalan dengan lancar sampai di akhirnya nanti. Teman-teman yang berbahagia, siswa-siswi SMA Negeri 8 Yogyakarta tahun ajaran 2020-2021, agar seorang pembawa acara itu berhasil dengan baik, seperti yang saya katakan di depan tadi, sebagai seseorang kita harus supaya berhasil dengan baik itu dengan cara apa. Nah, ini untuk pembawa acara kita tentu saja harus memperhatikan bagaimana dengan pangrenggo swara atau sound systemnya. Ini perlu kita perhatikan. Kemudian bagaimana papan anggenipun ngayai jejiban, tempat di dalam dia bekerja itu seperti apa nantinya, dia harus tahu. Kemudian kita harus juga belajar tentang ilmu pembawa acara, ilmu pranoto coro. Maka kita perlu belajar. Maka di sini kita sebut pawiatan, ilmu panoto coro. Kemudian mental. Nah, ini yang paling penting, teman-teman. Seorang pembawa acara harus mempunyai mental baja, bukan mental yang liur atau mental yang ciut. Bagi pembawa acara, jika mempunyai mental yang ciut atau mempunyai mental yang liur, maka dia tidak akan berhasil di dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Maka dia harus bermental baja, mental yang tidak pernah merasa malu jika itu tidaklah sebuah kesalahan. Maka orang yang bermental baja akan selalu tegar di dalam menghadapi segala masalah. Kemudian ketewajuan atau kesungguhan di dalam melaksanakan pekerjaan, melaksanakan tugasnya. Kemudian seorang pembawa acara atau seorang panoto coro haruslah sering-sering dan mau rajin untuk berlatih atau beladen. Kemudian seorang pembawa acara juga harus selalu sedia samekta ing jati sawega ing diri, samapta ing raga busana basa saha wicara. Semuanya harus selalu siap ketika kapanpun, dimanapun dia diminta untuk melaksanakan tugas sebagai pembawa acara. Para siswa yang berbahagia, seorang pembawa acara harus juga memperhatikan hal-hal seperti apa yang saya sebutkan ini. Yang pertama, seorang pembawa acara harus datang terlebih dahulu sebelum acara itu dimulai, tentu saja. Kemudian mengerti dan hafal dengan urut-urutan acara yang akan dibawakannya. Kemudian mengerti secara rinci setiap acaranya itu seperti apa, formatnya seperti apa. Kemudian bisa membawakan acara itu dengan hafal tanpa harus selalu membaca teks. Kemudian bisa menyebutkan atau mengutarakan apapun dengan benar dan lengkap. Ketika kita menyebutkan nama, jangan sampai keliru dalam penyebutan nama, gelar, pangkat, dan jabatan. Kadangkala ini sering dilupakan. Jangan sampai nanti kita menyebutkan dengan sebutan yang salah. Kemudian panoto coro kedah nderek ngenut lampahing acara. Seorang pembawa acara harus selalu memantau jalannya acara. Harus selalu mengikuti acara yang kita buat sendiri, kita rancang sendiri. Jika ada sesuatu yang menyebabkan perubahan acara, maka itu pun harus dikonsultasikan dengan ketua panitianya atau tim pelaksananya.
Tumanggap saha nuhoni kepangipun ingkang Hamengkukarso. Selalu sedia untuk patuh kepada panitia penyelenggaranya. Derek datang kersanipun ketua panitia, mengikuti apa yang dikehendaki oleh ketua panitia dan bisa bekerja bersama dengan teman-teman yang lain di dalam melaksanakan acara tersebut. Saged damel reseping swasana ing acara. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, teman-teman. Seorang pembawa acara harus bisa membawa suasana dalam acara tersebut. Jika acara itu terlihat garing, bagaimana itu bisa tidak garing? Anda mempunyai usaha untuk cuk-cuknya, untuk membawa ke suasana yang lebih cair. Saged nata ubo rampining pahargyan, bisa menata jika acara itu ada sesuatu atau perlengkapan atau apapun yang berkaitan dengan acara atau upacara, maka Anda harus tahu di mana tempat yang semestinya ditempatkan. Bukan berarti Anda yang harus menata sendiri, tetapi Anda bisa bekerja sama dengan panitia yang lain. Tetapi Anda harus tahu. Saged damel keprananing para tamu. Ini bisa menarik perhatian dari para tamu, tapi menarik perhatiannya adalah menarik perhatian yang positif. Jangan menarik perhatian karena negatifnya, karena kekurangannya. Oke. Selanjutnya, saged njumbuhaken wedaling pasugatan. Ini bisa mengatur waktu. Apakah itu nanti akan ada jamuan atau tidak. Jika ada jamuan, dikeluarkannya jamuan itu pada waktu kapan, seorang pembawa acara harus tahu akan hal itu. Para siswa yang berbahagia, ada beberapa sikap yang harus dihindari oleh seorang pembawa acara. Yang pertama, berdiri dengan satu beban tubuh dibebankan pada satu kaki. Nah, ini harus dihindari, maka dia akan terlihat tidak seimbang. Kemudian berdiri dengan kaki yang terlalu rapat atau terlalu longgar. Kemudian berdiri dengan loyo, kurang semangat. Maka seorang pembawa acara harus terlihat tegar. Baik, untuk selanjutnya, berdiri dengan tidak tenang, rongeh, ngelentruk, ini juga harus dihindari. Kemudian berdiri dengan memperhatikan tempatnya. Jangan sampai kita berdiri tidak tahu bagaimana tempat yang harus kita tempati. Berikutnya, tolong dihindari sering menggerakkan anggota-anggota badan yang tidak ada artinya. Contoh, memegang hidung, memegang telinga, atau gerakan-gerakan yang lain yang sebenarnya itu tidak, seringnya kita tidak menyadari akan gerakan itu. Karena gerakan itu seperti refleks. Kemudian ngebahaken peranganing sarira kanthi tida-tida utawi ngebahaken perangan sarira kanthi boten trep kalian ingkang dipun ngendikaaken. Kita menggerakkan anggota tubuh kita, tetapi tidak sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Nah, ini harus kita hindari. Asring mirsani catatan, sering melihat catatan. Meskipun seorang pembawa acara harus tahu daftar nama misalnya, ya kita tidak harus kemudian selalu melihat catatan. Tetapi sebelumnya sudah kita baca terlebih dahulu, maka kita ingat, kemudian kita ucapkan. Asring kukur-kukur. Tolong ini dihindari karena sering juga ini merupakan gerak refleks. Garuk-garuk, entah itu garuk-garuk badan, garuk-garuk tangan, garuk-garuk
kepala, dan sebagainya. Para siswa yang berbahagia, selanjutnya yang sering kita lihat oleh kita semua yang ada di masyarakat umum, itu pembawa acara ada yang memasukkan tangannya ke dalam saku celana, nglebetaken asta wonten ing sak celana. Ini perlu kita hindari. Asta dipun bondo ing wingking seperti kita upacara ketika istirahat di tempat. Kemudian boten gatosaken ingkang midhangetaken, tidak memperhatikan kepada siapa dia berbicara atau tidak memperhatikan audiensnya. Kemudian tertawa yang dibuat-buat. Tertawalah secara alami jika itu memang harus tertawa. Ya. Jadi jangan dibuat-buat. Asring mesa-mesem satemah ketinggal cengengesan. Itu pun juga tidak perlu dilakukan ketika sedikit-sedikit kita tersenyum, sedikit-sedikit kita tersenyum, ya, tersenyum kok sedikit-sedikit. Ya. Jadi kita bisa tersenyum, bisa tertawa, tetapi tidak kemudian berkelanjutan. Seperti nanti akhirnya kita hanya akan disebut orang gila. Besengut utawi suntrut, besengut, cemberut. Nah, seorang pembawa acara harus dihindari betul, tidak boleh cemberut. Kemudian menundukkan kepala, ini pun harus kita hindari. Kemudian gugup juga harus kita hindari. Berdiri dengan lelendean papan wicoro, berdiri dengan bersandar, berdiri tapi bersandar badannya seperti ini. Ini harus kita hindari. Jumeneng kaku, maka akan terlihat seperti orang yang baris. Ini juga harus kita hindari. Para siswa yang berbahagia, siswa-siswi SMA Negeri 8 Yogyakarta yang khususnya kelas 10 tahun ajaran 2020-2021, wani menika pawitan ingkang baku kangge dados panata cara. Aja wani-wani yen wedi, nanging aja wedi-wedi yen wani. Monggo kacobi. Anda perlu mencoba untuk menjadi pembawa acara. Baik. Materi yang berikutnya adalah mahyakaken geguritan. Nah, ini materi kita yang terakhir dalam sesi sekarang ini. Mahyakaken geguritan, mengekspresikan geguritan. Apakah Anda pernah melihat orang yang membaca geguritan? Coba. Sekarang saya meminta kepada salah satu siswa SMA Negeri 8 Yogyakarta, Mbak Salsabila Kinanti, untuk membawakan geguritan yang berjudul Leno. Leno dening Suwasti Ratri Eni Lestari. Jare lemah wutah getih iki swarga, teklek kayu lan watu bisa dadi tetuwon. Tirta tumrap amerta, samirana sumilir ing pinggir. Sesawangan maneka rupa ngeglo rumesep ati, gawe ademing pikir, gawe tentreming nala. Jare Dewi Sri tansah ngayomi, sandang pangan papan saben jalma keduman.
rasa rendeng lan ketika meladang ketapikan lemah bengkak wet-wetan semplah pengawan luber meleber tekan ngemper puan ngebaki pelataran papan gegojekan ora kumanan kalodangan sopo sing ngarep dandani yen kabeh jan mau murah toto tanduwe rasa tanggap ing sasmita leno. Baik para siswa yang berbahagia, kita sudah memperhatikan pembacaan keguritan yang sudah dibawakan oleh salah satu lagi nanti. Untuk selanjutnya, bagaimana sebenarnya teori di dalam membacakan sebuah keguritan. Yang pertama, kita harus tahu perbedaan di dalam kita mengekspresikan keguritan itu ada. Yang pertama, maos keguritan, hanya sekedar membaca keguritan. Ya. Kanthi nengenaken pahamipun dhateng isinipun geguritan endah swanten saha jumbuhipun polatan dhateng isinipun geguritan. Di dalam kita membaca geguritan atau maos geguritan ini yang kita tekankan adalah tentang pada isi dari geguritan itu, keindahan suara, tentu saja ini pada intonasi, diksi, dan artikulasi, dan ekspresi wajah. Untuk selanjutnya deklamasi geguritan. Nah, deklamasi geguritan ini lebih daripada maos geguritan. Karena harus ditambah lagi selain tadi dengan artikulasi yang benar, keindahan suara, intonasinya, dan bagaimana ekspresi wajahnya, maka itu ditambah dengan gerakan-gerakan tubuh dengan semerdeka-merdekanya. Dan ekspresi wajah yang bisa lebih ditekankan lagi. Dan deklamasi ini juga sangat dibebaskan ketika dia sudah tidak harus membawa teks, maka dia lepas teks atau lepas naskah. Dramatisasi keguritan ini lebih heboh lagi teman-teman. Bahwa dramatisasi keguritan di sini dia mengekspresikan keguritan ini seperti kita melaksanakan sebuah sandiwara. Dan ini bisa dilakukan lebih dari satu orang. Sesuai dengan isi keguritan itu bisa kita format dalam sebuah bentuk teater misalnya. Kemudian musikalisasi keguritan, membaca keguritan dengan diberi nada atau dibuat lagu. Ini merupakan wujud dari musikalisasi keguritan. Nah, teman-teman yang berbahagia, siswa-siswi SMA Negeri 8 Yogyakarta, kita akan lebih memfokuskan pada membaca geguritan. Bagaimana membaca geguritan? Kita saged manggihaken sesambetan entawipun pangalaman ingkang dipun darbei saha woing kasusastran ingkang dipun waos. Kita harus bisa menghubungkan antara pengalaman hidup kita dengan apa yang ada di dalam isi geguritan yang kita baca. Oke, bagaimana kita berlatih membaca geguritan? Yang pertama adalah membaca dengan batin, maos kanthi batos. Yang kedua, maos kanthi swanten ingkang kawedalaken kanthi ngatur daya vokal, artikulasi, timbre, interpolasi, rima, wirama, diksi, dan sebagainya. Kita membaca geguritan itu dengan vokal yang jelas, dengan intonasi yang seperti tuntutan di dalam naskah geguritan itu sendiri. Nah, setelah itu kemudian kita mengulang lagi membaca geguritan lagi dengan memperhatikan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Ada salah satu cara untuk lebih efektif, yaitu kita dengan merekam ketika kita berlatih membaca geguritan tadi. Kemudian baru kita membaca geguritan dengan utuh. Oke, teman-teman yang berbahagia, apa yang harus dilakukan ketika membaca geguritan? Yang pertama adalah memperhatikan judulnya. Judul geguritan itu harus kita perhatikan. Memperhatikan kata-kata yang
yang khusus, migatosaken tembung-tembung ingkang menjilo, kata-kata yang terlihat itu istimewa. Yang ketiga, negesi tembung-tembung ingkang gadah teges entar, mengartikan kata-kata yang mempunyai makna kias. Jadi makna konotasi harus kita artikan dan kita harus tahu isi dari keguritan itu dari kata per kata. Kemudian nyepeng gagasan ingkang wonten ing salebeting geguritan kanthi damel gancaranipun. Kita tahu puisi itu atau geguritan itu tidaklah mudah dipahami oleh orang lain, apalagi kita yang membacanya. Maka kita sebelum membaca itu kita harus paham benar dan kita lebih baik kita menggunakan atau membuat prosanya terlebih dahulu dari geguritan itu. Kemudian jawablah pertanyaan siapa atau apa yang Anda temukan di dalam geguritan itu. Kemudian temukanlah hubungan antara bagian-bagian dari geguritan. Antara kata per kata, frase per frase, bait per bait. Pasti di dalam bagian-bagian itu ada hubungan-hubungan khusus. Kemudian carilah makna-makna yang disembunyikan dari geguritan itu. Ada beberapa makna yang tersembunyi dari setiap kata yang digunakan dalam geguritan itu. Dari setiap baris, dari setiap baitnya. Kemudian perhatikanlah corak atau aliran puisi yang Anda baca. Apakah itu imagis, religius, liris, atau epik. Anda harus memperhatikannya. Kemudian lebih menekankan pada tafsir yang ada di dalam geguritan itu. Dari isi yang Anda baca. Yang akhirnya nanti kemudian Anda kembalikan lagi kepada geguritan itu sendiri. Nah, para siswa yang berbahagia, di dalam membaca geguritan ada urut-urutannya. Kita harus membaca satu, judulnya, kemudian nama pengarangnya. Jangan sampai Anda membaca geguritan, Anda tidak membaca siapa yang menciptakan geguritan itu. Contoh, kita membaca judul, Leno, Dening, bla bla bla. Seperti itu. Jadi bisa saja nama dulu, kemudian judul dari geguritan itu. Atau kita balik. Atau tanpa dening. Judul, kemudian nama pengantin. Atau nama penciptanya. Di dalam membaca geguritan, kita baca judulnya terlebih dahulu. Berilah waktu 3 tile. Leno. 1, 2, 3. Leno, Dening, titik-titik. 1, 2, 3. Masuk ke bait pertama. Oke. Ing antawisipun padha utawa bait kaparingan wekdal candle 2 tel. Jadi setiap baitnya harus Anda perhatikan. Anda harus beri waktu 2 tel. Bla 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 bla. 1, 2. Bla 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 bla. Mulai lagi. Dan yang ing pungkasan kata-katipun kanthi lagu ingkang mandhap. Nah, pada di akhir dari geguritan itu kita harus dengan sering-seringnya menggunakan nada yang turun dan lebih menekankan pada setiap suku kata yang kita ucapkan. Para siswa yang berbahagia, untuk penutup pada pertemuan kali ini, perhatikan lagi contoh dari geguritan yang akan dibawakan oleh Salsabila Pinanti. Selanjutnya, setelah geguritan ini, kita akhiri pertemuan kita pada sesi ini dan kita akan berjumpa lagi di hari esok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Rahayu. Elio Dening Nur Sisto. Wos kababar unining sejarah. Lamun perjuangan iku ambuka lawang kanggo lumaksanane sadaya pangarah.
sakawit lagi gawang-gawang ing wusana dadi kanyatan lan bergagah. Ojo lali lan keli ulegeng jaman kang kaya-kaya dadi kraman ing nagari, ngenterake sakabehing kaprayitnan kang dinarepé wiwit dok muni bangsa Indonesia sugih kautaman. Elingo bangsa wetanan kang sugih tatanan, patrap alus budidaya jroning ngaurip, nora gemerlapan kaya lampu ing dalan, nuwoni jijiban kang tinitep dening panguwasa kang ngemudi pemerintahan, nuhoni lan uga ngrasa wani manggol dhuwur lan mendem jero anggen dadi kawula negeri kang awatek luhur ing jaba jero minangka lumentuning kaurmatan sesama. Ayo den eling saking pemut kang gegadang tumekane mangsa urip kaya laku jantraning semut, kebak guyub rukun ing sasama karana ing sadaya kepanggih runtut.